البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Nah, sudah kita lewati pembahasannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau diberikan 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Paham ya? Yang terakhir kita ambil kemarin apa? Beliau diutus untuk semua kalangan. Semua. Arabinya, ajaminya, semua yang Arab, yang ajam. Nah, barakallahu fiik masuk dalam bagian barakallahu fiikum lingkupan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, wa bu'itsu ilan nasi kaffah, dan aku diutus untuk semua kalangan, semua manusia, Arabnya, ajamnya. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk apa? Kaum tertentu. Kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Syuaib. Paham ya? Nah, Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia. Wa bu'itsu ilan nasi kaffah. Nah, barakallahu fiik, dan aku diutus untuk semua manusia. Halaman 90, perhatikan, simak kitabnya. Yang punya kitab disimak ya. Halaman 90. Perhatikan baik-baik. Wa min dzalika anna mu'jizata kulli nabiyyin inqadat ma'hu. Dan termasuk dari kekhususan juga bahwasanya mukjizat setiap nabi itu habis, hilang bersama habisnya atau meninggalnya nabi tersebut. Paham ya? Tongkat Nabi Musa alaihissalam, yang sangat luar biasa mukjizat. Sekarang masih ada enggak? Masih ada enggak? Enggak ada. Enggak ada, tongkatnya sudah enggak ada. Habis, hilang ya bersama nabinya ketika meninggal. Nah, sekarang Rasulullah SAW meninggal dunia, masih enggak mukjizatnya masih tersisa? Al-Qur'an masih ada. Itu bedanya di situ. Paham maksudnya? Ayo kita lihat ini. Wa mu'jizatuhu sallallahu baqiyatun ba'dahu ila masyaallah. Dan mukjizatnya Rasulullah SAW masih tersisa setelah beliau meninggal sampai waktu yang Allah Taala kehendaki. Wa huwal Qur'anul Aziz. Yaitu Al-Qur'an Al-Aziz. Halaman 90 disimak itu. Nah, barakallahu fiikum yang punya kitabnya. Kenapa demikian barakallahu fiik? Anda saksikan Al-Qur'an sampai sekarang masih ada kan? Cuman nanti di akhir zaman barakallahu fiik para penghafal Al-Qur'an tidak ada lagi. Dicabut dari dada-dada mereka. Paham ya? Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu ucapan Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala dimulai dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Qur'an. Nah, jadi nanti di akhir zaman sebelum datang hari kiamat, ketika mendekati datang hari kiamat, itu enggak ada lagi penghafal Al-Qur'an, enggak ada, cabut semuanya sudah. Paham ya? Kan tinggal orang-orang jahat, tinggal orang-orang jahat, orang jelek. Orang yang baik kemana? Abu Usama, safar kemana mereka? Meninggal dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, diutus angin yang sangat halus sekali. Sebutkan riwayat sehalus sutra, selemut sutra. Setiap orang mukmin yang terkena angin tersebut mati seketika. Tinggallah orang-orang jahat. Orang-orang jahat, nah barakallahu fikum, tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan, tidak ada lagi. Paham ya? Tegaklah hari kiamat saat tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna syarran nasi indallah man tudrikumhu sa'ah wa hum ahya. Orang yang menjumpai datang hari kiamat dalam kondisi masih hidup itu sejelek-jelek manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fi, karena ngeri sekali keadaannya. Kisahnya kan panjang lebar, mulai Dajjal, Ya'juj Ma'juj, bagaimana fitnah demi fitnah datang terus. Paham ya? Nah, Dajjal aja berkuasa di muka bumi ini berapa hari? 40 hari. Tapi hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal. Nah, belum fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Paham ya? Yang ngeri. Nah, sampai Ka'bah yang dilindungi Allah Ta'ala dari tentara gajah, pasukan gajah, diabadikan kisahnya dalam surat apa? Al-Fil.
yang waktu itu masih dilindungi, nanti di akhir zaman karena tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah, enggak ada kalimat tauhid lagi diucapkan, bagaimana? Dihancurkan Ka'bahnya. Batu batanya itu ditabut satu persatu, enggak ada yang melarang. Enggak ada yang menahan. Pertanyaannya, siapakah sosok orang yang hitam, kecil, pendek, paham ya? Nah, yang bisa apa? Menghancurkan Ka'bah. Bayangkan itu. Padahal ketika zaman Abraha ya, tentara yang sebanyak itu, tentara gajah, digelari apa? Dengan apa? Dengan Naam al-Fil, gajah, Abraha dan juga pasukan-pasukan gajah itu aja nggak mampu, nggak bisa. Ini di akhir zaman bisa. Siapa sosok tersebut? Nah, barakallahu fiikum antum. Dzulqarnain, Dzu Suwaikotain. Siapa? Dzu Suwaikotain. Antum cara menghafalnya bermudah. Antum hafalkan dulu betis. Betis bahasa Arabnya apa? Saqotun, saqoh. Kalau ditasghir Suwaikoh. Lah kalau dua Suwaikotain karena mudhaf ilaih, Dzu Suwaikotain. Paham ya? Nah, itu biar mudah menghafal kadang Dzu Suwaikotain, Dzu Suwaikotain. Suwaikoh, kedua betis kecil. Bisa dipahami? Saqotun betis. Ditasghir Suwaikoh, satu. Nah kalau dua Suwaikotain. Paham? Dzu Suwaikotain yang membuat benteng hingga saat ini bentengnya masih utuh dan tidak bisa keluar dari benteng tersebut. Ya'juj Ma'juj siapa? Siapa itu yang bikin benteng? Raja siapa? Dzulqarnain. Itu beda lagi itu. Paham ya? Nah, ada Dzulqarnain, Dzu Suwaikotain, pencetus pemikiran Khawarij yang mulutnya lancang mengatakan adil ya Muhammad, berbuat adil engkau Muhammad. Siapa itu? Harun Dzulkhuwaisirah. Lain lagi itu. Paham ya? Paham ya? Lain lagi itu. Nah, orang munafik di sana senang, di sini senang. Paham ya? Digelari dengan Dzu apa? Dzulwajhain. Lain lagi itu. Dzu Suwaikotain, Dzulqarnain, Dzulwajhain, Dzulkhuwaisirah, Dzu Suwaikotain, itu beda-beda semua itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu biasanya untuk faedah dikondisikan. Dzu yang hafalnya Dzu disebutkan semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, al-mu'jiz lafdhu wa ma'nah, yaitu Al-Qur'an yang membuat orang lemah. Maksudnya bagaimana? Bagaimana lemah? Enggak ada satupun yang mampu untuk mencontoh menirukan lafadznya, maknanya. Alladzi tahaddal insa wal jinna an ya'tu mislih. Yang mana Allah taala menantang jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisalnya. Tantangan enggak sembarangan. Jin dan manusia, profesornya, doktornya, tantang semuanya untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu. Dalilnya antum? Na'am ahsanta barakallahu fiik. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Sering muncul itu kan ayatnya. Artinya apa? Katakan kepada jin dan manusia. Katakan apa? Untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun saling bahu membahu, tolong menolong. Profesornya, doktornya, seniornya, juniornya enggak ada mampu. Paham ya? Mendatangkan apa? Semisal Al-Qur'an, la ya'tuna bimislih, tidak akan mampu mendatangkan semisalnya. Ini Al-Qur'an utuh ya. Satu surat aja enggak mampu, boro-boro satu Al-Qur'an. Ya kan? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah, ya enggak? Kalau kalian masih ragu dengan Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami itu Rasulullah SAW, datangkan satu surat saja. Mampu enggak satu surat? Enggak mampu, apalagi satu Al-Qur'an. Musailimah Al-Kadzdzab yang mengaku nabi, yang katanya tadi malam telah turun kepadaku wahyu sebagaimana yang turun oleh Nabi Muhammad. Bayangkan itu. Sebagaimana turun kepada Muhammad, gayanya seperti itu. Itu aja apa? Enggak sesuai dengan apa yang barakallahu fikum ada dalam Al-Qur'an, cuman bikinan-bikinan sendiri. Paham ya? Enggak bisa. Musailimah Al-Kadzdzab. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Sungguh aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab, pendusta." Musailimah Al-Kadzdzab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini.
Fa'ajazu, maka mereka semuanya lemah, tidak mampu. Walan yumkinahum dzalik abadan ila yaumil qiyamah, dan tidak akan mungkin bagi mereka untuk mendatangkan Al-Qur'an sampai hari kiamat, tidak akan mungkin. Berikutnya, wa min dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sidratil muntaha. Masyaallah. Termasuk kekhususan beliau juga, beliau usriya, diperjalankan di malam hari. Paham ya? Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Malam hari, semalam aja itu. Dalam kondisi kalau kita lihatin Makkah ke Palestina jauh, tapi semalam bisa PP pulang pergi. Itu pun bukan hanya barakallahu fikum, di bawah sampai ke langit yang ketujuh. Masya Allah, itu luar biasa ya. Usriya bihi ila sidratil muntaha, yaitu di bawah, diperjalankan sampai ke sidratil muntaha, yaitu pohon bidara yang paling besar. Berada di mana itu? Di atas langit yang 7. Paham ya? Di sana juga ada namanya Baitul Ma'mur, rumah yang senantiasa dimakmurkan dengan ibadah situ. Para malaikat masuk situ ya. Barakallahu. Kita lihat, summa raja'a ila manzilihi fi lailatin wahidah. Kemudian langsung pulang ke rumahnya dalam kondisi semalam saja. Sehari semalam, siangnya dihitung misalkan, itu masih mending panjang. Ini semalam tok, bayangkan. PP. Tapi kendaraannya luar biasa kendaraannya. Apa kendaraannya? Antum? Yang dikendarai itu kendaraannya bukan sembarang kendaraan itu. Begitu jualan langsung sejauh mata memandang, cepat sekali. Masya Allah. Apa itu? Motor, mobil, pesawat? Lupa. Apa itu barakallahu fiik? Antum Novel? Buraq. Apa itu buraq? Jangan dibisik-bisiki biar latihan berpikir, masing-masing berpikir nanti ya. Biar terbiasa. Apa itu buraq? Perkara kuda dan kedelai. Keledai masih nyerempet. Anak pengen yang tepat. Kadang nyerempetnya sekitar sini. Kalau sekitar sini masih nyerempet belum tepat. Hewan. Hewan bagaimana? Saya kita lihat berkali-kali bagaimana hewannya buraq ini, antum? Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada baghl. Baghlun zamannya bighal. Artinya buraq itu hewan lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada baghl. Caranya gitu. Jangan lebih kecil dari yang atas hutan tadi, itu orang. Paham ya? Dia itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada baghl. Fauqal himar dunal baghl. Fauqal himar duna al-baghl, itu buraq. Itu kecepatannya luar biasa itu. Nanti ketika sampai di Masjidil Aqsa, diapakan buraqnya? Diapakan Abdullah? Diikat di tempat yang para nabi juga mengikat kendaraan di situ. Paham ya? Diikat. Kemudian Rasulullah SAW langsung naik ke langit yang 7. Langit demi langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang 7. Ditemani oleh siapa, Iqbal? Malaikat Jibril alaihissalam. Setiap kali naik ke atas langit yang pertama, siapa yang bersama wahai Jibril? Yang bersama aku Muhammad SAW. Sampai langit 7. Kemudian dari kisah tersebut membawa hasil apa diantaranya? Diwajibkannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Awal mulanya berapa dulu sebelum dikasih potongan? 50 dalam sehari semalam. Mampu nggak kira-kira? Gak mampu. Nabi Musa mengatakan umatku gak akan mampu. Naik lagi minta keringanan. Naik minta keringanan. Dapatlah 5 kali dalam sehari semalam. Itu pun masih banyak orang yang tidak mampu. Ya enggak? Orang awam jauh dari ilmu, mereka ngerjakan 5 kali sehari semalam itu udah gak kuat. Apalagi kalau kembali ke masa lampau yang belum dikurangi 50, bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala apa? 5 kali dalam sehari semalam itu seperti 50. Masya Allah, luar biasa. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Wa hadhi min khasaisihi sallallahu lam yusyarik ahadun min fil mubalaghah fit taqrib wad dunuwi wat ta'zim. Masyaallah. Ini merupakan kekhususan Rasulullah SAW yang tidak ada seorang pun yang berserikat di situ. Dalam hal mubalaghah, yaitu diberikan sifat yang lebih, fit taqrib wad dunu wat ta'zim, dalam kedekatan, dunu dekat juga, ta'zim dan pengagungan. Bayangkan sampai ke Sidratul Muntaha, atas langit yang 7. Dalam waktu berapa tadi? Cuman semalam saja. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Naam. Berikutnya,
Walihada kanat manzilatuhu fil jannah a'laha manzilatan wa aqrabaha ilal 'arsy. Oleh karena ini kedudukan Rasulullah SAW di surga, itu beliau mendapatkan kedudukan yang paling tinggi dan paling dekat dengan 'arsy. Masya Allah. Kama ja'a bil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, "Tsumma sallallahu liyal wasilah." Kemudian mintalah kalian kepada Allah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Barakallahu fiik. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena sungguhnya wasilah itu adalah apa? Adalah kedudukan di surga yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya, paham ya? Untuk mendapatkannya kecuali hamba dari kana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kapan antum mendoakan itu? Kapan antum memintakan wasilah? Doa setelah azan. Ya enggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Apa setelahnya? Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Antum mintakan situ, jaminannya apa? Halat lahu syafa'ah. Paham ya? Halat lahu syafa'atu yaumil qiyamah. Halal baginya syafaatku dari kiamat kelak. Bermodalkan kita mendoakan Rasulullah SAW tadi itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan itu atas. Syahidnya mana? Ati Muhammadan al-wasilah ini. Inilah yang diinginkan dalam sini. Wasallallahu liyal wasilah, dan mintakanlah kepada Allah untuk wasilah. Wasilah itu apa wasilah tadi? Kedudukan yang tinggi di surga. Wa arju an akuna anahu. Wa arju an akuna anahu. Dan aku berharap semoga aku yang mendapatkannya. Dan aku berharap semoga aku adalah dia. Maksudnya aku adalah dia, itu orang yang mendapatkan apa? Kedudukan yang tinggi tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika annahu sallallahu awwalu man tunshaqqu anhul ard. Dan juga disebutkan pula bahwasanya beliau alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari permukaan bumi. Paham ya? Ketika orang sudah mati semua, hari kebangkitan yang pertama kali dibangkit adalah Rasulullah SAW. Masya Allah, na'am. Wa min dzalika annahu alaihi wassalam idza sa'iqa an-nasu yaumal qiyamah yakunu huwa awwalun ifaqatan kama akhrajahu bis sahihain. Perhatikan ini, yang demikian itu diantaranya adalah hadis, yaitu ketika manusia dibangkitkan sa'iqa, ketika manusia pingsan yaumul qiyamah di kiamat kelak, yakunu kemudian menjadilah huwa Rasulullah SAW yang pertama kali ifaqatan sadar. Paham ya? Naam. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa ma fil ard. Ya kan, illa masyaallah. Ketika ditiup sangkakala trompet, paham ya? Di hari kiamat tersebut pingsanlah semua yang di bumi, pingsan semuanya kecuali Allah Taala kehendaki. Ya, pertama kali yang bangkit siapa? Siapa yang sadar pertama kali? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah, na'am. Sebagaimana dikeluarkan hadisnya dalam sahihain. Wa min dzalika annahu sahibul liwal 'azam yaumil qiyamah, masyaallah. Dan juga termasuk kekhususan beliau, beliau adalah pemegang bendera yang paling besar di hari kiamat kelak. Bendera apa? Asy-syafa'atul 'udma. Syafaat yang paling besar. Siapa yang punya? Rasulullah SAW. Bukan sembarangan. Mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam ke berikutnya semuanya berbondong-bondong minta syafaat agar segera dikelirkan urusannya, segera dientaskan dari kegentingan padang mahsyar. Barakallahu fiik. Semua nabi mengatakan apa? Lastu laha, aku bukan pemiliknya. Nah, begitu terakhir mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, langsung apa kata Rasulullah? Ana laha. Akulah pemiliknya. Beliau sujud, menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma'." Na'am, barakallahu fikum, isfa'tu syafa' wa sal tu'ta. Artinya apa? Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Paham ya? Nah, kemudian mintalah, kamu akan diberi. Mintalah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Bayangkan itu. Keutamaan luar biasa. Namanya apa? Asy-syafa'atul 'udma. Naam. Kita lihat sini. Wa min dzalika annahu sahibul haud al-mawrud. Masyaallah. Di antara kekhususan Rasulullah SAW, beliau adalah pemilik telaga yang didatangi.
Masing-masing nabi itu punya telaga. Cuman telaga Rasulullah itu paling besar dan paling banyak pengunjungnya. Bagaimana ciri-ciri telaganya? Airnya, masya Allah, luar biasa airnya. Ciri-ciri telaganya Rasulullah, airnya, air telaganya Rasulullah luar biasa. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit. Memiliki enam pancuran, perak dan emas. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, orang yang meminum dari air telaga tersebut tidak haus setelahnya selama-lamanya. Masya Allah. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada bau misik. Bayangkan itu. Itu telaganya. Likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi punya telaga, cuman telaga kata Rasulullah lebih banyak pengunjungnya dan lebih besar. Masya Allah, kita lihat lagi. Luar biasa ya. Waqad rawat Tirmidzi wa ghairuhu inna likulli nabiyyin haudha. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, sesungguhnya setiap nabi punya haud. Apa haud tadi? Telaga. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menikmatinya karena luar biasa, sekali minum enggak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Walakin akan tapi na'lamu anna haudahu sallallahu alaihi wasallam a'zamul hiyab wa aktsaruha warida. Akan tapi kita yakin, kita tahu bahwasanya telaganya Rasulullah SAW adalah telaga-telaga yang paling agung dan paling banyak pengunjungnya. Masya Allah. Bagaimana ciri-cirinya tadi? Akarun, airnya lebih manis daripada madu. Terus lebih putih daripada susu. Kemudian lebih wangi daripada bau misik. Cangkirnya berapa jumlahnya? Sejumlah bintang-bintang di langit. Memiliki berapa pancuran? 2 pancuran, terbuat dari perak, terbuat dari emas. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, orang yang minum dari air tersebut bagaimana? Tidak akan haus selama-lamanya. Luar biasa barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik di situ. Na'am wa min dzalika anna al-balad alladhi bu'itha fihi ashrafu biqa'il ard, thumma muhajiruhu 'ala qaulil jumhur. Kemudian termasuk kekhususannya juga bahwasanya negeri yang Rasulullah SAW diutus di negeri tersebut adalah negeri yang paling mulia di muka bumi ini. Kemudian orang yang hijrah kepadanya menurut pendapat jumhur. Berarti hijrah Madinah kan itu. Nah, barakallahu fikum, itu tempat hijrahnya Madinah, dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Itu nah barakallahu fikum, Makkah, Madinah, urutannya gitu, Makkah, Madinah. Salat di Masjidil Haram yang ada di Makkah itu berapa? Bandingannya sekali salat berapa ribu? 100.000 kali salat Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi? 100.000 itu Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi? 1.000. Masjidil Aqsa 500. Luar biasa. Makanya kalau orang mau ziarah masjid itu enggak diperbolehkan kecuali 3 masjid ini. La tushaddur rihal illa ila salatil masajid. Tidak boleh dilakukan perjalanan jauh mengziarahi suatu tempat diniatkan ada keutamaan tempat tersebut kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sama masjid apa? Nah, Masjid Nabawi. 3 itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat dikit lagi. Barakallahu fikum wa naqala al-qadhi Iyad ittifaq ala anna qabrahu alladhi damma jasadahu ba'da mautihi ashraf baqa'il ard. Dan Qadhi Iyad menukilkan ittifaq sepakatan bahwasanya kuburan yang jasad-jasadnya Rasulullah terkumpulkan di situ setelah beliau meninggal itu adalah tempat di muka bumi yang paling mulia. Paham ya? Ingat-ingat ya, kuburan semua para nabi tidak ada yang diketahui kecuali kuburan siapa? Rasulullah SAW. Antum jangan tertipu dengan apa? Kabar-kabar yang beredar. Yang beredar itu kadang banyaknya modus, paham ya? Hoax, paham ya? Ada ditemukan kubur Nabi Adam, panjangnya 60 hasta, panjang sekali. Paham ya? Ada sajadahnya, ada bunga-bunganya di situ, kemudian orang berkerumunan minta sedekah, minta keberkahan macam-macam itu jangan percaya barakallahu fiik. Pendapat yang sahih para ulama telah menjelaskan bahwasanya apa? Tidak ada kuburan-kuburan para nabi yang benar-benar ketahui tempatnya dinaskan dengan dalil yang sahih kecuali kuburan siapa? Rasulullah SAW. Hatta orang-orang mengatakan di Hadramaut ada kuburan Nabi Dawud atau Nabi, itu enggak ada. Paham ya? Walaupun mereka agung-agungkan itu, nah barakallahu fikum, hanya tipu daya belaka. Wa illa
yang jelas-jelas adalah kuburan Rasulullah SAW tadi itu ya. Na'am, barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, dikit lagi perhatikan baik-baik. Wa aslu dzalika marwiya annahu lamma mata sallallahu ikhtalafu fi mawdi'i dafnih faqila bil baqi'. Asal usul cerita tersebut adalah yang diriwayatkan dalam suatu hadis bahwasanya tatkala beliau meninggal, ikhtalafu, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat di kebumikannya Rasulullah SAW, di mana? Ada yang di Baqi'. Baqi' memang kuburan besar. Paham ya? Baqi' barakallahu fikum, memang kuburan besar. Di situ kuburan para sahabat. Tapi untuk mengenai apakah Rasulullah di situ, itu para ulama silang pendapat. Paham ya? Waqila bi Makkah, dengan kata di Mekah. Waqila di Baitul Maqdis, ada juga mengatakan di Baitul Maqdis. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan innallaha lam yakbidhu illa fi ahabbil biqa' ilaihi. Sesungguhnya Allah Taala tidak mencabut nyawanya kecuali di tempat yang paling Allah Taala cintai tempatnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Pendapat yang sahih tadi itu yang sekarang barakallahu fikum masih dirawat dan juga dilindungi, itu yang terletak di Masjid Nabawi. Dulu sebelum ada perluasan di luar aslinya. Cuma karena ada perluasan zaman Khalifah berikutnya akhirnya dimasukkan dalam Masjid Nabawi. Wa ila aslinya di luar aslinya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Wa mimma yashtariqu fihi wa anbiya. Ini. Yang terakhir ini perhatikan baik-baik ini, dan termasuk perkara-perkara kekhususan yang yang berserikat dia dan para nabi. Berarti Rasulullah dan para nabi sama dalam hal apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam kana tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbuhu. Paham ya? Wa la yanamu qalbuhu wa kadzalika anbiya. Bahwasanya Rasulullah itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Lah kalau kita, kalau tidur matanya hatinya pun juga tidur. Nah, Rasulullah tidak. Rasulullah para nabi itu walaupun kelihatannya matanya tidur tapi hatinya sadar. Masya Allah, itu keutamaan tersendiri ya. Berikutnya, wajah fis sahih, datang dalam sahih, tarasu fis saf, fa inni arakum min wara'i dhahri. Luar biasa kekhususan ini ya. Luruskanlah, rapatkanlah safnya. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Coba, membelakangi tapi tahu melihat dari belakang punggung. Berarti menunjukkan kekhususan. Kalau kita nggak bisa, noleh dulu. Noleh ke belakang baru bisa melihat. Tapi Rasulullah tidak. Nah, kita lihat sini. Fa hamalahu katsiran minhum 'ala dhahirih, maka para ulama kebanyakan mereka membawa sesuai dengan zahirnya. Wallahu alam. Wa jaa fi haditsin rawahu Abu Ya'la al-Musili fi musnad an Anas marfu'an al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu mereka hidup di kuburan-kuburan mereka bersolawat. Paham ya? Ini wallahu alam. Nah, barakallahu fi hadisnya, tapi yang masyhur ini sering dinukilkan dalam sirah-sirah ya. Kesimpulannya barakallahu fiik, inilah kekhususan yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.